warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan D3 Akuntansi akan mempresentasikan hasil video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitra Maulina dengan NIM 361222036. Perkenalkan, nama saya Lela Ramadhani Misbawati dengan nomor NIM 3612026. Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Saputra dengan NIM 361222031. Perkenalkan, nama saya Nabila Kalsum Arfiadi dengan NIM 361224041. Perkenalkan, nama saya Faika Rizky Dinda dengan NIM 361224046. Upaya menanamkan Pancasila pada generasi Z. Yang pertama, memeluk suatu agama dan mengamalkan ibadah agama yang ditaati dengan takwa dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita yakini, dikarenakan setiap manusia memiliki haknya untuk memilih agama yang ingin diikutinya. 2. Menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Tak lupa juga untuk selalu menjaga kesopanan dan adab dalam kondisi apapun. 3. Cinta terhadap Indonesia guna mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kita mempercayai jika kita bertanah air satu, yaitu Indonesia. 4. Mengikuti serta memberi saran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah dan memprioritaskan musyawarah jika sedang mengambil keputusan atas suatu masalah, baik itu kepentingan 2 orang atau lebih. Selalu berusaha untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan, menghargai hasil musyawarah walaupun hasilnya tidak sesuai dengan anggapan kita, dan dapat memperjuangkan keadilan. Sila kedua memiliki makna nilai kemanusiaan. Saat sedang berkumpul, generasi ini lebih memperlihatkan sikap individual dengan fokus terhadap kecil daripada mengobrol. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Banyak generasi Z yang lepas dari sila ini karena lebih mementingkan dan mengapresiasi budaya luar daripada budaya tanah air sendiri. Sila keempat, memiliki makna nilai demokrasi namun tidak diterapkan oleh generasi Z. Sebagai contoh yaitu lebih mementingkan pendapat diri sendiri terlebih dahulu dan bertingkah mengabaikan pendapat orang lain saat berdiskusi. Sila kelima, salah satu sikap yang mencerminkan sila kelima pada generasi Z adalah generasi ini tidak peduli dengan orang lain dan lebih membela kelompoknya yang salah dengan dalih rasa solidaritas yang tinggi. Generasi Z merupakan generasi muda yang tidak pernah terlewat dari teknologi. Generasi ini lahir sekitar tahun 1997 sampai 2015-an, sehingga mereka sudah mengenal teknologi sejak lahir. Namun pada saat ini nilai Pancasila mulai luntur dalam diri bangsa Indonesia karena seiring perkembangannya zaman. Generasi Z mengalami pudarnya nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan patriotisme dalam jiwa mereka karena terlalu mengikuti perkembangan iptek yang semakin canggih, arus globalisasi, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi. Banyak yang tidak mampu untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka karena telah menyatu dengan budaya luar yang serba instan. Jiwa sosial di antara mereka kian menipis, digantikan oleh teknologi baru di mana mereka lebih tertarik pada kehidupan di dunia maya. Dalam menghadapi tantangan pada generasi Z, terlebih dahulu harus mengenali karakteristik generasi ini. Generasi Z ini sangat dikenal dengan generasi yang serba digital dan instan. Generasi yang lebih menghabiskan kehidupan sosialnya di dunia maya. Generasi dengan sifat individualitas yang tinggi, inklusif, dan tidak lepas dari gadget. Bahkan 85% generasi Z ini belajar hal apapun melalui sosial media. Namun, di balik itu, generasi Z dikenal dengan generasi yang kreatif dan inovatif. Menurut survei Harris Poll 2020, sebanyak 63% generasi Z tertarik untuk melakukan hal kreatif setiap hari. Kreativitas yang dibentuk oleh keaktifan generasi Z di komunitas dan media sosial. Hal ini relevan dengan sejumlah penelitian yang mengidentifikasi generasi Z merupakan generasi digital karena lahir di era perkembangan digital.
esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu Pancasila harus diterapkan kepada generasi muda saat ini, khususnya bagi generasi Z, untuk mulai menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam diri mereka yang kian lama kian pudar karena telah terlalu mengikuti perkembangan iptek dan berdampak negatif pada diri mereka. Implementasi pada nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dengan menumbuhkan sikap nasionalisme terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saat adanya hari-hari penting negara Indonesia seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, dan hari-hari penting lainnya yang dapat menjadi momen untuk menggali sikap nasionalisme pada generasi Z. Kita harus memanfaatkan hal tersebut agar generasi ini tidak acuh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, semangat nasionalisme seperti mencintai produk dalam negeri, selalu bersungguh-sungguh belajar dalam meraih prestasi untuk menjunjung nama baik bangsa Indonesia, kehidupan sehari-hari dengan baik dan terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sedari dahulu tidak pernah berubah. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kelak anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan. Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harga mati.